各位同学，大家好. Kembali lagi dalam mata kuliah Tata Bahasa Mandarin tingkat dasar. Setelah UTS, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu topik 7. Silakan dibuka materinya pada halaman 49-50. Di sini materi yang akan kita pelajari adalah 定语和结构助词的, yaitu kalimat yang terdiri dari kata benda atau kata ganti, kata sifat yang ditambah dengan te, kemudian diikuti dengan kata benda. Nah, struktur kalimat ini menunjukkan sebuah kalimat yang menyatakan hubungan kepemilikan. Ketika kata di belakang te merupakan kata benda yang menunjukkan pada kekerabatan atau menunjuk pada orang, kata te boleh dihilangkan. Nah, kita lihat contohnya. Ada beberapa di sini yang sudah tertera di buku, silahkan bisa dibaca bersama-sama ya. 他们的老师，我的朋友，玛丽的同学，李月是我的老师，这是我的书，那是图书馆的中文书. Nah, berikut adalah contoh-contohnya ya. Jadi ketika kalimat yang menyatakan hubungan kepemilikan ini, kata bendanya itu menunjuk pada kekerabatan atau menunjuk pada orang, te-nya boleh dihilangkan. Jadi misalnya 我的朋友，我的老师 boleh dihilangkan te-nya menjadi 我朋友，我老师，我爸爸，我妈妈 dan seterusnya. Berikutnya 结构助词的 struktur pembentukan partikel te yang biasanya diletakkan pada belakang atribut. Seperti apa contohnya? Yang pertama yaitu ketika kata benda atau nomina menjadi atribut, menjadi tinggi. Misalnya 我的书，他的词典，老师的本子，图书馆的书，我们的老师. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika kata sifat yang menjadi atribut. 很好的同学，很好的老师，很旧的词典，很新的本子. Nah, kita lihat perbedaannya ketika kata benda atau nomina yang menjadi atribut dengan kata sifat yang menjadi atribut. Lalu yang ketiga, terkadang struktur pembentukan partikel te bisa tidak digunakan. Mengapa tidak digunakan? Partikel te biasanya diletakkan pada belakang atribut. Nah, contohnya adalah 男同学. Di sini kita tidak perlu menggunakan kata te 男的同学, 不用. 我们可以直接说男同学、女同学、中文书、世界地图. Dan yang keempat, selain itu untuk kata ganti yang personal mengarah ke keluarga, kerabat maupun instansi, biasanya juga tidak perlu memerlukan te. Misalnya kayak gitu ya. Nah, contohnya adalah 我爸爸、我朋友、我们班、我办公室、我学校. Menunjukkan kekerabatan, instansi, keluarga itu juga boleh dihilangkan te-nya. Nah, materi setelah UTS ini sangat singkat, sangat sedikit sekali. Silakan boleh dilanjutkan untuk review dengan mengerjakan soal exercise pada halaman 51 sampai halaman 55. Ya, sekali lagi, untuk soal latihan itu pasti konteksnya disesuaikan dengan materi pada saat itu. Yang lalu itu ada beberapa pertanyaan tentang pembuatan kalimatnya seperti apa. Nah, ada yang beberapa membuat kalimatnya tidak sesuai karena tidak sesuai dengan konteks materi saat itu. Jadi materinya seperti apa, diusahakan untuk membuat contoh kalimatnya juga sesuai dengan konteks materi pada yang sedang dibahas saat itu. Per topik ya. Ini kita di sini lebih menekankan tentang penggunaan te, kepemilikan dan lain sebagainya itu ya. Jadi bisa silahkan dicermati, diamati kira-kira mana yang cocok, yang sesuai, ditempatkan te di sana, di depan, di belakang kata benda, kata sifat dan lain sebagainya. Nah, silahkan teman-teman bisa menuliskan nama, NIM di YouTube, juga menuliskan apa yang sudah dipelajari, materi-materi yang didapatkan,
Kemudian nanti di Spada juga bisa di forum diskusi dilanjutkan seperti yang sudah-sudah ya. Semangat untuk belajarnya, kerjakan dengan baik di buku kotak-kotak dengan tulisan yang jelas. Baik, cukup untuk materi hari ini. Untuk topik ketujuh ini, selamat belajar, selamat mengerjakan. 好，谢谢同学们，再见。